tergantung ini ya produknya. Sanitizer, karena di setiap meja sudah kami sediakan hand sanitizer, jadi terlebih dahulu lebih baik menggunakan hand sanitizer baru kemudian menyantap makanan. Terima kasih. Jangan kita bocor situ bocor. Nah, ini. Tapi kenapa dibilang aja kenapa? Jelas gimana dia? Jadi ini Mas, yang kita harapkan dari daging adalah proteinnya. Memang sih dalam proses pengolahan makanan pastilah ada penurunan. Tetapi dalam konteks daging, jumlah protein mungkin dia akan turun, tetapi sumber proteinnya tetap bisa kita gunakan. Tetapi sumber-sumber yang lain kita bisa variasikan saat kita mengkonsumsi abon bersama dengan makanan yang lain. Jadi jika dibandingkan dengan makanan daging olahan yang lainnya, abon cukup sehat menurut saya, karena komposisinya pun dia sudah ditambah dengan rempah-rempah yang baik juga untuk kesehatan tubuh kita, gitu ya. Nama saya, ini langsung nanti ya. Dan kita syarat dan kondisinya, kemudian kita bayar. Oke, ketika bayar nanti akan muncul notifikasi. Jadi salah satu layanan yang akan kita berikan kepada mudhohi kurban kita akan memberikan 4 notifikasi. Ini kita sudah melakukan proses bayar. Nah, proses yang ketiga itu nanti akan ada notifikasi pemotongan. Ya, jadi nanti pada saat proses pemotongan di hari raya Idul Adha, maka para mudhohi itu akan mendapatkan notifikasi keempat, banyak 16.170.000. Ini terdiri dari komponen utama sapi itu sendiri, plus dengan proses-proses pemotongan dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pengelolaan abon itu sendiri. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen distribusi. Sehingga kita memastikan bahwa dengan cukup berkurban senilai 2.310.000, kita bisa pastikan bahwa amanah kurban para mudhohi ini dapat sampai langsung ke tangan para mustahik kita. Layak untuk dilakukan proses kurban yang sesuai dengan syariatnya, tidak cacat, cukup usia dan sebagainya. Kemudian masuk ke pengelolaan ya selama 2 pekan. Kemudian pendistribusian ya di wilayah 3T, wilayah provinsi tempat kantor cabang perwakilan dan wilayah Jabodetabek. Nah, itu alur prosesnya. Nah, kita bicara mengenai layanan apa sih layanan yang bisa diberikan oleh IZI ya, seperti itu. Jadi memang layanan-layanan yang diberikan oleh IZI ini meliputi baik itu individu, mudhohi individu maupun layanan-layanan mitra-mitra kepada kita. Kerumunan dan sebagainya ya. Produk ini menjadi layanan utama bagi kita. Di digital yang pertama Zakatpedia. Ini merupakan produk yang dimiliki oleh IZI ya, langsung Pak Demo ya, rekan-rekan media dan masyarakat sekitar. Oke, lihat nggak siapa saya? Kita buka klik dulu ya, zakatpedia.com. Oke, di zakatpedia.com ini kita akan masuk klik banner abon kita kurban IZI. Jadi di zakatpedia.com itu di bagian atas sudah ada abon kita kurban IZI. Mantap.
Sebentar. Ya, jangan lupa kursinya di belakang sudah dibawa ya Bapak-bapak. Ya. Oleh panitia, memang proses itu dimulai dari eksekusi hewan. Jadi semua amanah kurban yang dititipkan kepada IZI untuk proses olahan abon kurban, ini saya sampaikan di sini, kita proses pemotongannya itu di rumah pemotongan hewan atau RPH yang terpusat di Makassar. Terpusat di Makassar, kita laksanakan di hari raya Idul Adha, ya, kemudian diberikan di hari Tasyrik berikutnya. Kemudian saat itu juga proses pengolahan abon itu berjalan. Proses pengolahan abon itu berjalan. Ada 2 mitra di Makassar, kemudian 1 mitra di Lumajang. Ya, seperti itu. Kemudian bicara pengelolaan abon ini memang kita targetkan 2 pekan pengelolaan abon itu selesai. 2 pekan selesai, kemudian dapat didistribusikan ke masyarakat. Ya, komitmen kita memang walaupun dia olahan ya dengan jangka waktu expirednya yang lebih panjang daripada fresh meat ya daging segar, tapi komitmen kita memang secepat mungkin ketika abon itu sudah jadi, maka secepat mungkin hak para mustahik ini ya, yang siap menerima abon ini dapat kita distribusikan dengan cepat. Ya, target kita memang 1 bulan setelah abon ini siap didistribusikan, itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah sebelumnya kita telah survei dari pelosok negeri seperti itu. Terima kasih kepada inisiatif Zakat Indonesia memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini tentang bagaimana kita beradaptasi beribadah di era COVID-19. Terima kasih juga kepada rekan media dan sahabat IZI Nusantara. Memang sebenarnya fitrah manusia itu kita selalu diberikan cobaan ya. Cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu ada 2 hal. Kita bisa menjadi lebih baik atau menjadi buruk. Tapi intinya adalah bagaimana kita mensyukuri semua keadaan yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, pada tahun ini kita diberikan kesempatan untuk bagaimana beradaptasi. Kita diberikan penyakit virus yang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga membuat kita beradaptasi dengan kondisi tersebut ya. Bagaimana kita tetap bisa survive, mempertahankan kehidupan ini, dan sekaligus masuk di berbagai studi. Kalau di bidang pendidikan kita berpindah ke media online dan seterusnya. Nah, di ibadah juga kita juga sudah di banyaknya dari sholatnya dari rumah waktu itu ya. Sekarang kita memang ada dalam agama Islam kita diminta untuk berbagi bersama untuk mengurangi dampak-dampak kekurangan gizi ya, sehingga setahun sekali kita dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu dan berbagi kepada orang. Nah, dari sisi nutrisi pada tahun ini kita biasanya langsung ya ada suasana yang tercipta ketika kita berkurban bersama, ada kumpul dengan tetangga, saudara. Tapi tahun ini tidak bisa lakukan. Tetapi saat itu kita juga bisa mengolah makanan secara langsung. Nilai gizinya, proteinnya, vitamin dan mineral yang terkandung di dalam daging tersebut kita bisa langsung olah. Tetapi di sini kita nggak memungkinkan melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, inisiatif Zakat Indonesia membuat inisiatif yang bagus sekali ya, beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap menghadirkan kurban yang bernutrisi yang tadi saya sudah lihat di belakang tadi dan sudah coba rasanya enak ya. Dia adalah sumber protein yang sudah pasti daging sapi yang dipilih adalah daging sapi yang baik yang sesuai dengan syariat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan sistem imunitas ya kan. Kemudian rempah-rempah yang ada juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi apa yang dihadirkan saat ini dari inisiatif Zakat Indonesia ini, kurban yang dihasilkan itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang sekarang ini banyak sekali rentannya. Dan melaporkan banyak juga akhirnya muncul golongan rentan yang tadinya bayi, anak-anak nggak diperhatikan
pastikan pada zaman COVID pandemi ini bagaimana nutrisinya, orang tua juga, tetapi abon ini kita bisa gunakan untuk anak-anak. Kan pada umumnya anak-anak picky, susah untuk makan daging, tetapi dengan diolah sedemikian rupa, mungkin itu bisa disajikan bersama dengan makanan pokok, sehingga itu bisa melengkapi dari gizi yang ada. Ya, kandungan protein baik untuk meningkatkan sistem imunitas itu, kemudian rempah-rempah yang terkandung di dalamnya, dan sepertinya zat aditif sedikit ya, atau sama-sama tidak ada. Jadi pengawetannya mulai dari proses pengolahan yang menggunakan suhu tinggi dan proses packaging yang hitam seperti itu, sehingga diharapkan dengan komposisi zat gizi yang ada dan daging yang diperoleh dari sistem yang baik itu dapat menolong orang-orang yang memang berisiko mengalami kekurangan gizi. Ya, kita berharap bahwa meskipun kita mengalami dampak COVID pandemi, kita tetap bisa membantu pemerintah ini dalam mengatasi kekurangan gizi. Yang kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini juga stunting belum ya menjadi suatu permasalahan yang juga concern. Juga semuanya dalam keadaan baik-baik aja, semuanya juga sehat. Di sini saya diminta oleh Izi untuk sebagai brand ambassador dari abon kita Kurban Gizi. Mungkin saya akan ngobrolnya lebih ke ekspertis saya ya, mau dari segi abonnya. Kalau ditanya kenapa saya menjadi brand ambassadornya, mungkin saya juga nggak bisa jawab, mungkin karena saya mirip sama sapi kan. Saya juga. Oh nggak ada maksud, bagus berarti nggak ada maksud seperti itu ya. Nah ini sebenarnya mungkin juga banyak yang bertanya gitu ya, kenapa abon sih sebenarnya dipilih jadi media untuk kurban? Karena ketika saya pertama juga diajak juga, pertanyaan saya sebenarnya juga itu. Tapi ketika sudah dijelaskan lebih lanjut bahwa satu hal sebenarnya yang membuat saya juga jadi terpikirkan lebih lanjut adalah sebenarnya memang sudah ada beberapa kurban yang dengan daging diproses dan biasanya dalam bentuk kaleng atau jadi produk daging olahan. Nah pertanyaannya adalah kalau dia di kaleng misalnya, tapi kalau misalnya dia terbentur sedikit aja, kaleng itu kan lumayan sensitif ya. Apakah produk di dalamnya masih aman? Sebenarnya lebih ke sana. Kedua adalah dagingnya ini daging bagian apa? Kalau misalnya menjadi sebuah proses meat sebagai daging olahan. Jadi ketika saya juga diterangkan bahwa untuk membuat sebuah abon yang diambil untuk abon kita Kurban Gizi ini memang bagian yang cukup baik dari sebuah sapi. Kalau bagian khas dalam ya. Jadi memang bagian daging sapi yang paling enak. Jadi daging khasnya. Jadi ada khas dalam, ada khas luar. Di mana itu biasanya memang paling mahal. Jadi kemudian juga dari segi penyimpanan, di mana penyimpanannya ini juga bisa sampai setahun, dan kalau melihat dari proses ini saya rasa bisa lebih dari setahun walaupun expired date-nya di packaging-nya disebutnya sebagai setahun itu untuk jarak aman. Kalau misalnya penyimpanannya juga baik, dia pasti akan bisa lebih dari setahun. Ditambah lagi kalau dari rasa sebuah abon ini yang membuat saya impress gitu ya. Impress adalah kebanyakan abon biasanya banyak dikasih macam-macam rasa-rasanya. Apakah rasanya misalnya ada yang tahu abon Solo gitu ya. Abon Solo memang enak, tapi buat orang Solo. Kenapa saya bilang buat orang Solo? Karena memang tingkat manisnya lebih tinggi daripada abon pada umumnya. Tapi ketika saya nyobain si abon kita Kurban Gizi ini, rasanya dia cenderung memang kurang manis daripada abon Solo. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi bahwa pasarnya ini adalah pasar Indonesia, di mana bukan semuanya orang Jawa, di mana kalau kita kasih ke orang Sumatera mungkin mereka bisa bilang, wah abonnya orang Solo nggak suka, saya terlalu manis. Tapi ketika dikasih abon di sini, saya melihat bahwa rasanya subtle, rasanya bisa diterima oleh khalayak
orang Indonesia pada umumnya dari Sumatera sampai ke Maluku misalnya, atau sampai ke Papua yang dimana tidak terlalu suka rasa manis. Jadi rasa gurihnya juga bagus, naik ke atas, tapi rasa manisnya tidak menjadi dominan. Walaupun masih tetap ada note rasa manisnya. Nah itu yang membuat saya, wah ini memang cocok buat seluruh orang Indonesia. Ditambah lagi juga teksturnya juga ketika dimakan ini ada yang halusnya, tapi juga ada yang sedikit kita masih bisa mengunyah dagingnya, gitu. Belum pada pernah nyobain kayaknya. Sebenarnya kok kayaknya tampaknya agak-agak pada ngiler semua nih. Nanti mudah-mudahan pulang semua dapat ya, dapat hampers buat nyobain. Kurang lebih begitu sih rasanya. Jadi nanti kalau udah ngerasain baru bisa kebayang lah apa yang saya ceritain. Karena mudah-mudahan sih semuanya bisa sama dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ini yang paling saya senang sebenarnya kalau nggak doing ini tuh nggak bisa berhenti saya menurut. Jadi memang enak banget gitu ya, apalagi pakai nasi hangat. Dan mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya abon ini kalau bisa dimasukin ke dalam sup atau mie instan juga enaknya luar biasa gitu. Dan ini memang ketumbaran dia juga lebih dominan. Jadi aduh, enak banget lah pokoknya. Ini bukan karena saya jadi brand ambassador ya. Gitu. Karena kalau rasa saya nggak berani bohong. Mau brand ambassador mau enggak, saya ngomong jujur. Jadi emang abon kita kurban gizi ini emang bergizi dan mudah dinikmati. Selamat siang rekan-rekan semua, sahabat-sahabat gizi dimanapun, rekan-rekan media, seluruh panitia, teman-teman di Institut Zakat Indonesia, serta nanti seluruh narasumber pembicara yang pernah hadir pada kesempatan hari ini. Tentu saja saya menyampaikan, saya ucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan, sesuatu yang sangat mahal dan paling kita butuhkan saat ini menghadapi situasi sulit yang akan masih kita hadapi di hari-hari ke depan. Ini kembali kami melayani masyarakat calon kurban menunaikan ibadah kurban dalam kondisi yang berbeda, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bersama kondisi pandemi COVID-19 memaksa semua pihak saya kira untuk beradaptasi terhadap situasi baru dengan berbagai pendekatan di semua aspek kehidupan, termasuk juga apa yang kami rencanakan tahun ini terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban tahun 2020. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat gizi, rekan-rekan media sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Inisiatif Zakat Indonesia sebetulnya telah melaksanakan program kurban terutama bagi masyarakat yang mampu untuk difasilitasi mendistribusikan hewan kurbannya ke masyarakat yang lebih membutuhkan sejak tahun 2016. Jadi sejak Inisiatif Zakat Indonesia berdiri. Jadi total jumlah kurban yang kami kelola tercatat lebih dari 4.700 orang, 4.732 orang yang memang telah tergabung sebagai kurban dalam program di lembaga kami dan telah dinikmati oleh lebih dari 53.000 orang. Jadi saya kira ini sebagai lembaga yang baru, alhamdulillah kami melihat mendapatkan respon cukup positif dari masyarakat di wilayah-wilayah minus, terutama 3T, depan, belakang, tinggal, dan tentu saja itu tidak meninggalkan wilayah-wilayah yang memang sudah dekat dengan kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saya kira selain wilayah-wilayah prioritas di 3T yang disebutkan tadi, lingkungan sekitar kita juga sangat membutuhkan. Karena memang terlalu banyak orang yang tiba-tiba kena PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga kesulitan untuk bisa menjalani memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Jadi segmen-segmen seperti ini yang nanti insya Allah akan menjadi prioritas penyaluran hewan kurban, daging kurban yang akan kita lakukan. Hanya mungkin ada yang berbeda tahun ini. Kami ingin betul-betul menyesuaikan kondisi seperti saat ini agar kita terus tetap berbuat bagi masyarakat. Oleh karena itu tahun ini kita memiliki terobosan baru bagaimana agar ibadah kurban itu tidak bisa terlaksana walaupun situasi sangat sulit. Muncullah kemudian ide terobosan baru berkurban dengan tema besar yang kita sebut dengan abon kita kurban izin. Jadi kita menawarkan kepada masyarakat tetap beribadah kurban, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ini sama sekali tidak mengurangi esensi dari ibadah kurban, baik terkait dengan sahnya dari tinjauan syariat maupun efektivitas penyampaian bantuan kepada segmen-segmen masyarakat yang dibutuhkan. Mengapa dalam bentuk abon? Itu pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sampaikan itu ya, bahwa kita ingin menawarkan kepada masyarakat, membantu masyarakat dengan secara aman. Jadi kata kuncinya adalah abon kita kurban izin adalah aman. Aman seperti apa? Pertama, aman secara syariah. Aman saja, jangan sampai kemudian produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ini ada banyak ada rujukan yang bisa kita lihat terkait dengan kaidah syariah ini, baik dari fatwa MUI nomor 37 ya 2019 tentang bolehnya mendistribusikan kurban dalam bentuk daging olahan, baik dalam bentuk kornet, dalam bentuk dendeng, dalam bentuk termasuk juga abon. Jadi aman secara syariat. Yang kedua, aman secara pelaksanaan. Kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini ada banyak pihak yang terlibat. Pertama, pekurbannya, atau yang kita kenal dalam istilah khasnya adalah mudhohi, ya, pekurbannya. Kemudian juga harus aman bagi panitia. Jangan sampai kemudian pelaksanaan ibadah kurban kemudian membahayakan panitia yang terlibat, yang diberikan tugas untuk mengelola ini. Jangan sampai kemudian kurbannya terdistribusi, tapi setelah itu kemudian panitianya sakit semua. Kita khawatir, kita takutkan jangan sampai kemudian jadi terkena imbas terjangkit misalnya COVID-19 itu ya. Maka kita harus sebisa mungkin mengatur keterlibatan panitia agar kemudian meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian aman bagi para penerima manfaat, bagi para mustahik yang akan menikmati kurban ini ya. Nah, kita tahu dalam pelaksanaan kegiatan kurban yang konvensional, ketika kita melakukan aktivitas pelaksanaan ibadah kurban, semua orang biasanya berkumpul di suatu lokasi, lapang, halaman masjid, bercampur. Kurban datang ingin menyaksikan hewan kurbannya, ya. Panitia apalagi dan penerima manfaat juga datang ke situ untuk ngantri. Ini tentu kondisi yang tidak sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Nah, diharapkan dengan inovasi ini dalam bentuk abon gitu ya, maka kerumunan itu bisa kita minimalisasi gitu ya. Sehingga kita harapkan pengelolaan pelaksanaan ibadah kurban dalam bentuk distribusi daging kurban ini jauh lebih aman, jauh lebih comply terhadap protokol pencegahan COVID-19. Jangan lupa subscribe ya.